Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran. Alhamdulillah kita masih dapat berpikir, bertindak secara jernih meskipun di tengah situasi yang tidak mudah. Melanjutkan kajian tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah 4 episode ya kami sampaikan kepada semua sahabat tafsir Quran dirahmati Allah. Maka salah satu episode itu adalah diantaranya bagaimana penjara yang dimasuki oleh Yusuf. Penjara itu adalah simbol ya keterkekangan. Justru penjara yang mengekang itu adalah ujungnya membebaskan. Yusuf memang masuk penjara, namun dia masuk penjara tidak seperti penjahat yang telah membunuh atau pencuri yang korupsi. Ia dijebloskan ke dalam penjara sebagai korban yang teraniaya oleh keputusan pengadilan yang tidak adil. Yusuf menyerahkan dirinya, memohon perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai ketimbang apa yang mereka serukan kepadaku untuk aku lakukan. Yusuf menjalani hukuman penjara dengan hati yang lapang, jiwa yang damai dan hati yang tentram. Kegelapan penjara dan pedihnya siksa yang akan ditimpakan ke dalamnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan fitnah dan kekejian yang akan ia rasakan jika mengikuti kemauan para wanita itu. Ia lebih suka di penjara dibandingkan harus melawan persekongkolan mereka. Penjara tidak akan membuatnya merasa rugi sedikit pun. Dia tidak pernah merasa takut atau khawatir meskipun di dalam penjara ia akan bertemu sekelompok orang yang zalim dan jahat. Ia lebih suka hidup bersama mereka dibanding hidup terhina mengikuti kemauan Zulaiha dan komplotannya. Di dalam penjara, Yusuf telah bertekad untuk menjadi pengajar, pemberi petunjuk dan pemberi nasihat yang bisa dipercaya bagi orang-orang jahat itu, bagi narapidana. Ia berharap dapat menunjukkan jalan yang benar dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Ia berharap dapat mencabut akar kejahatan dari hati-hati hamba yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan dilakukannya itu dapat menyucikan mereka dari sifat-sifat kotor dan meringankan beban dosa akibat kejahatan mereka. Yusuf juga sadar dia akan bertemu dengan orang-orang yang miskin dan teraniaya di dalam penjara. Kesempatan itu akan dia manfaatkan untuk melipur lara dan bergabung dengan mereka dalam penderitaannya. Yusuf merasa tenang jika memang harus hidup di dalam penjara. Keadaan itu lebih cocok dengan kepribadian dan sifat-sifatnya yang mulia. Bukankah Allah telah menjanjikan kenabian dan kerasulan kepadanya? Allah bahkan telah menjanjikan kedudukan yang istimewa di antara manusia untuk Yusuf alaihi salam. Kemuliaan macam apakah yang dapat menandingi keluhuran seperti itu? Keagungan seperti apa yang bisa mengungguli kedudukannya yang mulia itu? Menyadari semua kebaikan dan manfaat yang akan dia peroleh di dalam penjara, hati Yusuf menjadi lebih tenang dan tentram. Ia tidak lagi memikirkan dan memperdulikan sakitnya penderitaan dan siksa di dalam penjara. Sahabat tafsir Quran rahmati Allah, Yusuf menjalani hari-hari di dalam penjara dengan perasaan yang tenang dan tentram. Ia mendekam di sana untuk waktu yang cukup lama. Dalam kurun hukuman itu, kebaikan dan keluhuran pribadinya tidak berubah sama sekali. Dia tetap tampil sebagai sosok yang mulia, sopan, ramah, baik, dan rendah hati. Setiap hari, ia menolong orang yang sakit, membantu orang yang lemah, dan menasehati orang yang zalim. Setiap pagi,
Ia menebarkan ilmunya dan memercikkan cahaya kebijakan kepada kawan kerabatnya di dalam penjara, sehingga mereka menyenangi dan menghormatinya. Mereka mencintai dan merasa tenang saat berada di dalam lingkarannya. Di antara orang-orang yang masuk penjara bersamaan dengan Yusuf adalah 2 orang pemuda pelayan raja. Mereka adalah penyedia minuman dan penjaga gudang makanan. Sebagaimana Yusuf, mereka juga merasakan sedih perih di dalam penjara dan menanggung kehinaan sebagai tahanan. Namun, suatu malam, kedua orang itu bermimpi. Mereka melihat sesuatu yang menggelisahkan dan mengusik ketenangan. Keduanya telah lama mengenal Yusuf sebagai orang yang bijak dan berilmu. Maka keesokan harinya mereka langsung menemui Yusuf meminta penjelasan tentang mimpi mereka, sekaligus meminta saran untuk menghadapi masalah itu. Si pelayan penyedia minuman raja bercerita, "Aku bermimpi, sedang berada di sebuah kebun anggur yang teduh, subur dan menghijau. Aku memegang cangkir sang raja, lalu aku memeras tandan-tandan anggurnya ke dalam cangkir itu. Sementara si pelayan penjaga gudang makanan bertutur, aku bermimpi membawa keranjang berisi roti dan beraneka macam makanan. Kemudian aku melihat seekor burung menukik dan menyambar makanan itu. Burung itu membawanya ke tempat yang jauh. Wahai Yusuf, bisakah kau jelaskan mimpi kami itu? Sebab kami mengenal kebijakan dan keluasan ilmumu. Tolonglah dan jelaskanlah mimpi-mimpi itu kepada kami." Yusuf adalah manusia yang telah diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah. Ia telah dipilih dan diangkat sebagai rasul yang dibebani tugas untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Ia pun dianugerahi kemampuan dan kecakapan khusus sebagai bekal untuk menjalankan tugasnya. Allah telah perintahkan Yusuf untuk meneruskan tugas yang sebelumnya telah diemban oleh ayahnya, yakni mendakwahkan tauhid dan mengajak manusia ke jalan keimanan. Dengan sepenuh kemampuan, ia jalankan tugas itu dan berusaha menyuruh manusia ke jalan Allah. Bahkan di dalam penjara pun dia terus-menerus menasihati dan menyuruh orang untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, selama tinggal dan bergaul di dalam penjara, ia mendekati orang-orang miskin dan teraniaya sehingga mereka mencintai dan tunduk patuh kepadanya. Sedikit demi sedikit, ia dapat mengajak mereka untuk menyucikan jiwa dan bertobat kepada Allah. Kini, beberapa orang telah beralih menjadi pengikutnya sebagai orang mukmin yang tunduk kepada Allah. Mereka mendengar dan memahami dakwahnya serta siap menerima datangnya hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu hikmah dari Yusuf yang terpenjara, namun jiwanya merdeka. Jiwanya bebas, jiwanya melanglang buana untuk mendakwahkan seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjara yang pengap, yang gelap, yang mengerangkeng. Ya. Tetapi justru bagi Yusuf itu adalah suatu oase, suatu nikmat, satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mengenal Allah, lebih dekat kepadanya, untuk lebih bisa mengajak manusia yang tidak kenal Allah agar mereka mengenal Rabbnya Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keterampilan hamba yang harus dimiliki dalam diri kita masing-masing. Bagaimana mengubah setiap musibah menjadi anugerah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.